Shalom dan selamat malam, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk perjumpaan malam ini, untuk kembali boleh sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kembali Engkau himpunkan kami melalui sehati dalam doa bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur firman-Mu akan kami dengar, akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon dengan kerendahan hati, bimbingan-Mu ya Roh Kudus, di dalam mendengar, di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan bagi hamba-Mu yang akan memberitakannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Keluaran 33, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu berangkatlah Musa kepada Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah,
bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, yakni ketidakhadiran yang meresahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Yang dipilih langsung Tuhan. Dan kita tahu itu berangkat dari bagaimana ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dan bagaimana selanjutnya dari Abraham kita mendapati melahirkan begitu banyak keturunan, dan itulah yang disebut dengan umat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata status eksklusif ini tidak menjamin bahwa kehidupan bangsa Israel betul-betul hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kita mendapati kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 32, ada pengingkaran terhadap perjanjian Allah yang mengakibatkan ada 3.000 jiwa bangsa Israel yang dibantai atas perintah Musa kepada Lewi. Nah, setelah pembantaian terhadap saudara sebangsanya itu, kita membaca munculnya krisis rangkap dalam kehidupan umat. Bagaimana kehadiran yang ilahi tetap diyakini ketika justru Tuhan sendiri meragukan integritas daripada umatnya. Di bawah sistem teokratis atau pemerintahan Tuhan, apa yang masih tersisa, saudara-saudara? Bila Allah sendiri sudah mengambil jarak dengan umatnya. Nah, pertanyaan ini menghadirkan dilema yang menyakitkan. Allah adalah Allah yang bebas mengikat dirinya dengan perjanjian, tetapi juga bebas memilih untuk keluar bila perjanjiannya itu diingkari. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah krisis itu nyata sekali betapa pentingnya figur pemimpin yang dapat membangun relasi atau dialog antara Tuhan dengan umatnya. Kita mendapati Musa yang berprakarsa membuka dialog dengan Allah. Meski ia lebih tertarik untuk mengenal Musa lebih jauh,
Bagi pemimpin yang berintegritas ini, relasi yang khusus itu bukanlah suatu privilege. Nah, saudara-saudara, dengan sengaja Musa menggeser titik beratnya kepada kepentingan umat Allah. Yang digambarkan dalam kisah itu adalah Allah yang bertindak keras demi perjanjiannya, namun Dia juga digambarkan sebagai Allah yang bersedia terlibat dalam dialog dan diubah melalui dialog. Ini sangat menarik. Kendati demikian, ada batas sakral yang tak dapat dilampaui antara Allah dan manusia yang fana. Musa yang berinteraksi berhadapan muka dengan Allah, toh tidak diizinkan melihat wajah Tuhan. Pengakuan akan misteri yang tetap tak terselami inilah yang dihayati oleh para nabi dalam perjumpaan yang melahirkan rasa takjub dan hormat. Ini sungguh anugerah yang luar biasa bila manusia toh diizinkan untuk melihat jejak-jejak Tuhan yang dibahasakan secara antropomorfis. Sebagai belakangnya, Musa tidak melihat wajah Tuhan, tapi dia melihat hanya belakangnya. Tapi ini sebuah penggambaran yang sifatnya antropomorfis. Nah, dapat dibayangkan betapa radikalnya, saudara-saudara, reinterpretasi yang dilakukan dalam perjanjian baru kelak. Kita mendapati bahwa Allah yang menolak memperlihatkan wajahnya, mengizinkan manusia melihat Dia di dalam kehadiran firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Krisis kehadiran Allah tetap menghadirkan pertanyaan mendasar bagi manusia pada masa kini. Dalam dunia yang sangat tersekularisasi. Di satu sisi, hampir sebagai reaksi balik untuk membentengi diri, simbol-simbol keagamaan tampak berebut memadati ruang publik dan menawarkan janji akan kehadiran ilahi. Patut dipertanyakan, saudara-saudara, apakah gejala ini bukan sebentuk kooptasi yang berupaya menghadirkan yang ilahi demi agenda pribadi yang mendambakan rasa aman dan nyaman? Ataupun demi agenda politik yang menjadikan Tuhan sebagai tameng ideologis? Dalam aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Tuhan, kehadiran yang ilahi itu tetap menakutkan, tetapi tidak lagi menakjubkan. Di sisi lain, saudara-saudara, tak dapat dipungkiri, dalam pusaran arus sekularisasi yang semakin deras, kehadiran Tuhan dirasakan kian mubasir. Ketidakhadiran Tuhan tak lagi menakutkan manusia pada masa kini. Sebagai gantinya kita menemukan adanya gejala kehadiran Tuhan-Tuhan digital yang melayani hasrat-hasrat pemujaan diri dan pemenuhan diri. Nah, bagaimanapun, diam-diam toh ketidakhadiran Tuhan masih diratapi. Seperti pengakuan tokoh perempuan dalam sebuah roman filsafat, Simone de Beauvoir, Tuhan telah menjadi abstrak, ide abstrak, tinggi di angkasa. Pada suatu petang ide itu telah kuhapus. Aku tidak menyesal bila teringat kembali padanya. Dia telah mencuri bumiku. Namun pernah pada suatu hari, aku mengerti bahwa dengan mengingkari Tuhan, aku telah menghukum mati diriku sendiri. Ketika itu, aku berumur 15 tahun, dan dalam kamar sunyiku, aku menangis sendirian. Sungguh saudara-saudara, seperti kata tema kita, ketidakhadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kehampaan yang kita alami, adalah sesuatu yang sangat meresahkan. Mari dengan segala kerendahan hati, kita memohon dan berdoa, agar kehadiran Tuhan selalu kita alami. Nyatakan itu dalam wujud kerinduan, dalam iman yang sungguh, yang menyatakan dan meminta kepada Tuhan
hadirlah dalam kehidupanku. Kuatkanlah aku, tuntunlah aku pada kebenaran-Mu. Amin. Firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur akan segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami. Tuhan, apalah arti kehidupan kami ketika kami jauh daripada-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, hikmat dan kekuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa membangun relasi yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati Tuhan hidup dan kehidupan kami. Yang kami jalani yang adalah anugerah Tuhan. Kami mohon perlindungan dan berkat, kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Kami semua dalam kehidupan pribadi, kami dalam kehidupan rumah tangga. Berkati perjuangan-perjuangan kami untuk pencapaian
yang baik dalam hidup ini. Berkati kami dalam mencari pekerjaan. Berkati kami dalam perjuangan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kelemahan-kelemahan kami. Pulihkan kami, kuatkan kami Tuhan. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan-kelemahan. Dan juga mohon penghiburan-Mu bagi mereka yang mengalami duka cita. Kami terus berdoa untuk pergumulan kami menghadapi pandemik ini. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh tenaga medis, berkati relawan yang terus berupaya dan berjuang dalam memutus rantai penyebaran COVID ini. Teristimewa juga Tuhan berkati kami sebagai masyarakat, agar dengan hikmat Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat menyikapi dan menghadapi keadaan pandemik ini. Lindungi kami Tuhan dari paparan COVID. Malam menyelubungi kami. Berkati kami semua jika sebentar kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunikanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Roh Kudus menyertai kita. Salam ala kita salam nasang. Shalom dan Bong Imel.